Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hayati, peserta Latsar CPNS BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2021, Angkatan 22 kelompok 4, NDH 40. Saya akan memaparkan tentang analisis isu yang sudah saya buat. Yang pertama, analisis penetapan isu yang saya gunakan dengan APKL, yaitu aktual, problematik, kekhalayakan, dan layak. Di sini saya menetapkan ada 5 isu-isu yang saya angkat dari tempat saya mengajar. Berdasarkan hasil isu yang saya angkat tadi, yang memenuhi syarat ada 2, yaitu rendahnya kemampuan siswa kelas 5 dalam membaca Al-Quran di SDN Murung Taal dan belum optimalnya pembelajaran pendidikan agama Islam siswa kelas 5 di SDN Murung Taal. Kedua isu tersebut memenuhi syarat karena kelayakan terpenuhi. Kedua isu ini termasuk dalam kewenangan penulis sebagai pengajar pendidikan agama Islam. Sedangkan isu kurangnya implementasi nilai keagamaan siswa kelas 1 di SDN Murung Taal bisa tidak memenuhi syarat karena tidak sesuai asas layak. Hal ini dikarenakan penulis tidak bisa melakukan intervensi sendiri terkait dengan adanya peran pelaksana teknis atau urusan kurikulum dan kesiswaan. Selain itu, isu kurang optimalnya praktek ibadah siswa kelas 1 di SDN Murung Taal dan isu kurangnya perhatian orang tua siswa kelas 5 di SDN Murung Taal terhadap pendidikan anak, terutama di bidang agama, tidak memenuhi syarat kelayakan karena terkait kerjasama dengan pihak orang tua siswa. Hasil validasi isu ditunjukkan oleh tabel. Dari 5 isu yang berhasil diidentifikasi, terdapat 2 isu yang valid. Kedua isu yang valid ini kemudian dianalisis lebih lanjut menggunakan perangkat USG atau urgensi, seriousness, dan growth, atau yang disebut juga identifikasi USG. Lebih jelasnya, kriteria USG dijelaskan sebagai berikut. Berdasarkan analisis isu atau masalah dari tabel tadi, dapat dilihat isu terpilih yaitu belum optimalnya pembelajaran pendidikan agama Islam siswa kelas 5 di SDN Murung Taal. Isu atau masalah tersebut harus segera diselesaikan agar para siswa-siswi kelas 5 dapat mengoptimalkan pembelajaran pendidikan agama Islam di SDN Murung Taal. Kemudian langkah selanjutnya yaitu identifikasi akar masalah dengan diagram fishbone. Untuk memudahkan identifikasi akar masalah dapat menggunakan diagram fishbone sebagai berikut. Untuk memecahkan isu utama yaitu belum optimalnya pembelajaran pendidikan agama Islam siswa kelas 5 di SDN Murung Taal, maka perlu diketahui terlebih dahulu akar permasalahan dari isu tersebut. Dengan mengetahui akar permasalahan, maka dapat dilanjutkan dengan perancangan kegiatan untuk menyelesaikan permasalahan secara bertahap. Berdasarkan temuan di lapangan, permasalahan utamanya adalah kurang bersemangatnya peserta didik dalam pembelajaran PAI, serta kurangnya kemampuan peserta didik dalam memahami runtutan materi pembelajaran saat proses pembelajaran, yang notabene-nya rencana pelaksanaan pembelajaran merupakan perangkat terpenting bagi guru untuk menjalankan tugasnya, sehingga perlunya diadakan peningkatan membuat perangkat rencana pelaksanaan pembelajaran yang lebih inovatif serta menitikberatkan keaktifan anak. Untuk memudahkan identifikasi akar masalah dapat menggunakan diagram fishbone sebagai berikut. Berdasarkan hasil identifikasi dengan menggunakan diagram fishbone, isu belum optimalnya pembelajaran pendidikan agama Islam siswa kelas 5 di SDN Murung Taal memiliki 4 permasalahan utama, yaitu yang pertama, peserta didik. Dalam mengikuti pelajaran pendidikan agama Islam di kelas, pemahaman peserta didik terhadap materi pelajaran masih rendah. Selain itu, kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah pada soal cerita juga masih rendah, karena banyak peserta didik yang tidak memahami maksud soal. Yang kedua, guru. Dalam proses pembelajaran, tugas guru adalah sebagai fasilitator, tidak boleh terlalu dominan agar peserta didik menjadi aktif. Selain itu, guru juga harus mengajar dengan kreatif agar peserta didik tidak bosan dan tertarik dengan materi yang disampaikan. Yang ketiga yaitu model. Sejauh ini model pembelajaran yang digunakan guru masih konvensional dan monoton, sehingga kurang menarik bagi peserta didik. Guru sebaiknya menerapkan model-model pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik, salah satunya dengan praktik di luar kelas. Yang keempat, media. Media yang digunakan saat pelajaran kurang menarik, karena hanya menggunakan buku pegangan peserta didik dan tidak ada media lain. Selain itu, media seperti LCD dan proyektor juga masih terbatas ketersediaannya. Di rumah, peserta didik juga tidak mempunyai buku pegangan untuk belajar karena keterbatasan jumlah buku yang ada di perpustakaan. Untuk mengatasi belum optimalnya pembelajaran pendidikan agama Islam siswa kelas 5 di SDN Murung Taal, maka penulis mempunyai gagasan pemecahan isu, yakni
Optimalisasi pembelajaran pendidikan agama Islam atau PAI siswa kelas 5 DS Sekolah Dasar Negeri Murung Taal, Kecamatan Labuan Amat Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Untuk proses selanjutnya yaitu kegiatan pemecahan isu. Di dalam kegiatan pemecahan isu ada 6 kegiatan dan beberapa tahapan kegiatan. Yang pertama yaitu kegiatan konsultasi dengan mentor atau kepala sekolah tentang kegiatan aktualisasi yang akan dilakukan. Tahapan kegiatannya yaitu yang pertama melakukan komunikasi dengan mentor dengan sopan dan santun. Yang kedua membahas rencana kegiatan atau gagasan dan menetapkan kegiatan-kegiatan selama habituasi. Yang ketiga mengadakan musyawarah dengan mentor selaku pimpinan langsung, menghargai dan menghormati pimpinan. D. Yang keempat meminta persetujuan mentor tentang kegiatan yang akan dilakukan selama habituasi. Yang kelima yaitu bekerja profesional dengan mendapatkan persetujuan tadi. Kemudian nilai dasar yang terkait dengan tahapan kegiatan tadi yaitu akuntabilitas, nilai dasarnya yaitu profesional, nasionalisme, nilai dasarnya musyawarah, etika publik, sopan santun dan saling menghormati. WOG, nilai dasarnya yaitu koordinasi. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu penulis menyusun RPP mata pelajaran PAI secara profesional. Tahapan kegiatannya yaitu yang pertama menyusun RPP dengan penuh tanggung jawab sesuai ketentuan dari silabus. Yang kedua menentukan alokasi waktu yang sesuai dengan jam pelajaran. Yang ketiga merumuskan tujuan pembelajaran agar pembelajaran menjadi efektif. Dan yang keempat menyusun materi pembelajaran. Guru yang profesional akan menyusun materi terlebih dahulu agar menguasai bahan. Kemudian yang kelima yaitu guru harus kreatif dalam membuat media pembelajaran. Yang keenam itu menjabarkan langkah-langkah pembelajaran ke dalam bentuk yang operasional menggunakan bahasa Indonesia yang benar agar langkah-langkah pembelajaran mudah dipahami. Yang ketujuh yaitu mengembangkan instrumen penilaian yang berkualitas agar dapat mengukur kemampuan peserta didik dengan tepat. Kemudian nilai-nilai dasar yang terkait dengan tahapan kegiatan tadi yaitu yang pertama manajemen ASN yaitu profesionalitas. Yang kedua akuntabilitas yaitu sesuai ketentuan, tepat waktu, dan profesional. Kemudian yang ketiga yaitu nilai dasar nasionalisme menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Kemudian komitmen mutu yaitu efektivitas, kreativitas, dan berorientasi mutu. Kemudian kegiatan yang selanjutnya yaitu mengumpulkan bahan atau sumber yang akan digunakan sebagai acuan terkait pelaksanaan pembelajaran. Tahapan kegiatannya yaitu yang pertama mencari sumber atau referensi mengenai bahan pembelajaran. Yang kedua mencari alternatif untuk sumber pembelajaran. Yang ketiga membuat ringkasan materi atau modul pembelajaran. Yang keempat berinovasi dalam mengumpulkan materi pembelajaran. Kemudian nilai dasar yang terkait dengan tahapan kegiatan tadi yaitu yang pertama manajemen ASN yaitu efektif dan efisien. Yang kedua etika publik yaitu cermat inovasi. Kemudian kegiatan yang keempat yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran PAI dengan home visit dengan menggunakan metode saintifik atau ilmiah yaitu mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan atau 5M. Tahapan kegiatannya yaitu yang pertama persiapan bekerja profesional dengan membuat persiapan terlebih dahulu. Yang kedua mengorganisasi peserta didik untuk belajar, penulis membagi kelompok peserta didik secara adil. Kemudian menyajikan gambar atau video pembelajaran untuk diamati peserta. Kemudian peserta didik menanya apa yang ingin ditanya. Kemudian peserta didik mencoba dan menalar maksud dari gambar atau video pembelajaran. Kemudian peserta didik mengembangkan dan menyajikan hasil diskusi kelompok, menghormati pendapat atau argumen peserta didik pada saat diskusi kelompok. Kemudian menganalisis dan mengevaluasi proses diskusi, menganalisis dengan cermat profesional dan menganalisis dan mengevaluasi hasil. Nilai-nilai dasar yang terkait yaitu manajemen ASN yaitu profesionalitas, kemudian akuntabilitas yaitu profesional, dan nasionalisme yaitu menghormati pendapat, kemudian etika publik yaitu cermat, anti korupsi yaitu adil dan peduli. Kemudian kegiatan yang kelima yaitu melakukan evaluasi setelah penerapan kegiatan pembelajaran yang baru diterapkan. Yang pertama tahapan kegiatannya itu guru mempersiapkan bahan evaluasi. Yang kedua guru mengadakan evaluasi dengan profesional. Yang ketiga guru memberikan evaluasi dan penilaian secara adil. Yang keempat guru memberikan pengayaan kepada siswa yang sudah tuntas dan memberikan remedial kepada siswa yang belum tuntas. Nilai dasar yang terkait yaitu manajemen ASN yaitu tidak diskriminatif dan anti korupsi yaitu adil. Kemudian kegiatan yang keenam yaitu menyusun laporan kegiatan habituasi. Itu tahapan kegiatannya yang pertama mengumpulkan semua data dan dokumentasi kegiatan yang telah dilakukan dengan cermat.
Kemudian yang kedua, menulis laporan kegiatan yang telah dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Kemudian yang ketiga, mencetak laporan habituasi. Kemudian yang keempat, menyerahkan laporan sebagai bentuk tanggung jawab yang real. Dan nilai dasar yang terkait mengenai tahapan kegiatan tadi yaitu manajemen ASN, yaitu akuntabilitas. Yang kedua, nasionalisme, yaitu menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Kemudian etika publik, yaitu cermat. Dan anti korupsi, yaitu tanggung jawab. Sampai sini saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.